Assalamualaikum semuanya, perkenalkan saya Dinda Syakila Marhama, mahasiswi jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas, dengan nomor NIM 2211212038. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing bersama abang saya, yaitu Bapak Alfian. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terkait sistem pernafasan. Nah, jadi kali ini kakak akan berbagi informasi tentang sistem pernafasan yang merupakan hal yang selalu kita lakukan setiap detiknya. Nah, jadi sistem pernafasan manusia ini dikenal dengan istilah respirasi. Sederhananya, respirasi itu merupakan proses pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, lebih lengkapnya, respirasi ini merupakan proses pertukaran oksigen yang dilakukan oleh organisme di dalam tubuh kita untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida yang akan dikeluarkan dari tubuh. Oh gitu ya, sebetulnya proses respirasi itu bagaimana Kak? Nah, jadi proses respirasi itu dibantu oleh organ-organ yang berperan dalam sistem pernafasan kita, Bah. Nah, respirasi ini dimulai dari hidung. Jadi organ pertama yang melakukan sistem pernafasan itu adalah hidung, di mana hidung ini terdiri dari 2 lubang dan yang dipisah oleh 1 sekat. Nah, hidung kita ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi pertamanya tentu saja sebagai saluran pernafasan. Fungsi kedua, pada hidung ini kan ada bulu-bulu halus nih, Bah. Bulu-bulu halus itu berfungsi untuk menyaring kotoran atau debu-debu yang masuk saat kita menghirup udara. Dan gak cuma bulu-bulu halus, di hidung itu juga ada namanya lendir. Dengan istilah lain itu mukosa. Lendir ini juga berfungsi untuk menjaga kelembaban hidung dan juga membunuh atau memerangkap kuman-kuman yang masuk di dalam saat kita melakukan pernafasan. Dan gak cuma itu, Bah, di hidung ini juga berfungsi untuk sebagai penerimaan bau dan juga ruang resonansi untuk pembentukan suara. Nah, jadi setelah kita menghirup udara melalui hidung, udara ini akan berjalan melewati yang namanya faring. Nah, faring ini posisinya itu ada di bawah dasar tengkorak kita, di belakang rongga hidung dan juga rongga mulut, dan di depan dari tulang leher. Nah, faring ini merupakan persimpangan dari saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan kita atau saluran makanan. Nah, setelah melewati faring, udara ini akan melewati yang namanya laring. Nah, pada laring ini akan ditemukan pita suara. Nah, di mana pita suara ini merupakan pembentukan suara yang akan bergetar saat dilalui oleh udara atau angin. Dan gak cuma itu, pada laring juga akan ditemukan katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini berfungsi untuk menutup saluran pernafasan kita saat kita menelan makanan. Nah, setelah melewati hidung, faring dan juga laring, maka udara itu akan berjalan lagi melewati yang namanya trakea. Jadi trakea ini merupakan batang tenggorokan. Trakea ini tersusun dari tulang rawan yang panjangnya itu sekitar 9-11 cm. Dimana pada trakea ini, dindingnya itu tersusun dari sel epitel bersilia yang akan menghasilkan sebuah lendir juga, di mana lendir ini akan berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang berhasil lolos dari penyaringan yang dilakukan oleh hidung. Nah, setelah melewati trakea, maka udara akan berjalan lagi nih, Mbah, melalui yang namanya bronkus, di mana bronkus ini merupakan cabang dari trakea. Setelah melewati bronkus, maka udara akan melewati juga yang namanya cabang dari bronkus ini sendiri, yang nama lainnya itu bronkiolus. Setelah melewati bronkiolus, maka udara akan melewati yang namanya alveolus. Nah, pada alveolus ini dindingnya itu mengandung kapiler darah, Bah, di mana pada alveolus inilah terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, jadi prosesnya seperti ini, Bah. Oksigen itu akan masuk ke kapiler darah tadi dan memompa sel darah merah menuju jantung, dan dari jantunglah oksigen ini akan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, pada saat yang bersamaan juga karbon dioksida akan masuk dari kapiler ini menuju ke paru-paru. Nah, di saat pertukaran itu terjadi, maka setelah itu terjadi, otot diafragma dan juga tulang rusuk kita akan kembali relaksasi. Nah, rongga dada kita juga kembali kepada bentuk atau posisi semula. Nah, pada saat itulah karbon dioksida ini akan keluar, akan terpompa dari alveolus, naik ke bronkiolus, naik lagi ke bronkus, naik lagi ke trakea, naik lagi ke laring, lalu faring, dan keluar melalui hidung. Nah, seperti itulah proses terjadinya respirasi atau pernafasan yang kita jalani. Masya Allah, betul-betul detail ya. Bagaimana Tuhan memberikan
suatu pembelajaran bagi kita supaya kita makin beriman. Masalah udah masuk ke dalam paru-paru aja begitu detailnya, Masya Allah. Benar sekali, Bah. Pernafasan yang kita lakukan dalam hitungan detik saja itu ternyata perjalanannya panjang dan sangat terstruktur Allah ciptakan. Oh iya, kalau tersedak itu ada hubungannya nggak dengan pernapasan? Nah, benar sekali, Bah. Jadi tersedak itu ada kaitannya dengan sistem pernafasan kita, dimana tersedak itu merupakan suatu ketidaknormalan dalam bernafas. Jadi kakak jelasin sedikit terkait tersedak. Nah, jadi kakak jelaskan sedikit Bah terkait tersedak itu. Tersedak itu merupakan salah satu kondisi di saat tubuh kita ini mengalami suatu gangguan, di mana terjadinya suatu gangguan pada saluran pernapasan bagian atas, Bah. Atas deh ya. Ya, jadi sebetulnya proses gimana terjadinya tersedak itu kayak mana? Nah, tersedak ini kan merupakan suatu kondisi gagal bernafas, Bah, di mana ketidakkuatan dari pertukaran oksigen dengan karbon dioksida karena kekurangan oksigen. Nah, ini terjadi karena keterlambatan dari katup epiglotis menutup trakea, atau ketidaksempurnaan dari katup epiglotis ini menutup saluran pernafasan. Jadi di saat kita makan nih, Bah, kan seharusnya makanan yang kita telan itu masuknya ke saluran pencernaan. Tapi di saat katup epiglotis ini belum menutup saluran pernafasan dengan baik, maka kan artinya ada celah. Jadi makanan tersebut akan masuk ke saluran pernafasan kita, sehingga kita akan merasa tersedak, di mana tubuh kita akan bereaksi untuk batuk, dan kita akan merasa terjadinya penyempitan pada tenggorokan. Nah, itu kenapa, Bah, kita tidak boleh saat makan itu sambil berbicara, tidak boleh makan terburu-buru, karena tubuh kita ini perlu fokus untuk merespon dalam kegiatan bernafas dan juga mencerna suatu makanan. Nah, jadi seperti itu, Bah, proses terjadinya tersedak. Oh begitu ya, kayaknya pertama juga ilmu ini gimana proses pernapasan, ditambah lagi gimana kuasa Allah terhadap kita. Sangat-sangat pantas kita bersyukur sedetail begitu mengenai pernapasan. Insya Allah akan menambah keimanan kita. Amin. Amin ya. Nah, baik, itu dia sharing Adinda dan juga Abah terkait sistem pernafasan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.